Halo teman-teman Cyberkarta, pernah ngerasa jadi defender di sebuah Windows mesin atau di operating system Windows? Nah, gimana sih sebenarnya cara kita mendeteksi serangan pada Windows? Yuk kita kita bahas di hari ke-23 di Advent of Cyber PowerShell If Magic. Jadi di hari ke-23 ini ceritanya ini bersambung dari hari ke-19 kemarin. Hari 19 kemarin ada phishing email yang masuk. Dan sepertinya ada seseorang yang ngeklik phishing email itu sehingga terjadi peretasan pada komputer Windows di The Best Company, The Best Festival Company, yaitu perusahaan milik Santa. Nah, kita ingin melihat apa aja yang dilakukan oleh pelakunya pada Windows mesin ini. Kalau teman-teman belum start mesin, silahkan start mesin dulu sambil menunggu IP address-nya keluar. Saya sambil menjelaskan di sini tentang beberapa hal esensial yang perlu diketahui sebelum masuk ke dalam challenge-nya. Jadi di sini kalau berbicara tentang Windows, pastinya kalau cyber security baik yang defender maupun attacker itu berbicara atau menggunakan tools yang namanya adalah PowerShell. Di sini adalah sebuah command line yang super power ya, namanya juga PowerShell. Dia bisa melakukan automasi, bisa melakukan eksekusi code, scripting dan sebagainya. Dia bahkan bisa membentuk sebuah file kemudian di-run script di dalam file tersebut di-run dalam satu waktu ya, dieksekusi dalam satu waktu. Dan kalau misalkan teman-teman penasaran bagaimana security pada PowerShell, kemudian basic-basic scripting pada PowerShell, teman-teman bisa masuk ke dalam link ini. Link ini udah sangat-sangat jelas ya mengenai PowerShell. Jadi udah ada penjelasannya tentang PowerShell, bagaimana cara kita scripting dalam PowerShell, dan bahkan di sini juga diarahkan ke beberapa modul PowerShell. Kalau kita lihat di sini juga ada tutorial ya, tutorial yang berbentuk video untuk nah ini dia, ada tutorial yang mungkin ada bentuk videonya. Saya belum lihat nih di sini ya. Mungkin ada bentuk videonya. Teman-teman bisa belajar dari modul-modul ini. Nah, sekarang saatnya kita jadi defender beneran. Kalau misalkan defender ingin melihat apa aja sih proses yang dilakukan oleh PowerShell ini, nah kita sebenarnya bisa lihat di event viewer. Itu adalah semacam log system. Log itu semacam history lah, history apa yang udah dilakukan oleh mesin ini, oleh si PowerShell. Kalau kita ingin spesifik ke PowerShell, kita tembak nih. Event ID-nya adalah 4103 dan 4104. Itu adalah yang namanya adalah script block logging, dan di sana eksekusi PowerShell di list secara jelas di sana. Dan mungkin kita ingin segera masuk ke dalam tantangannya supaya lebih jelas ya. Scroll ke atas, kemudian show split view kalau udah deploy mesinnya. Kemudian kita view in full screen supaya lebih jelas dan lebih enak ya. Di sini kita biasanya sih menggunakan event viewer. Sekarang kita akan menggunakan tools lain yang mirip dengan event viewer, dan di sana juga deskripsinya lebih jelas. Toolnya bernama Full Event Log View. Kalau teman-teman search di sini, Full Event Log View ini dari Nearsoft ya. Dan dia adalah tools eksternal untuk membaca log-log pada Windows. Ini super powerful dan mungkin bisa digunakan uh, pada rutinitas cyber defending sehari-hari. Nah, sekarang coba kita lihat dari mesinnya, dari remote mesinnya. Oke, untuk full event log view-nya itu udah disiapin nih di bawah nih. Full event log view udah ada disiapin, dan di sini kita bakal disuguhi oleh log-log atau history-history yang jumlahnya sangat sangat banyak.
mulai dari pesan error, pesan informasi dan sebagainya, tergantung dari levelnya. Nah, berdasarkan ini ya, kita diminta untuk melakukan searching ke hari-hari spesifik. Di sini coba teman-teman masuk ke dalam advanced option ini ya, advanced option, ada logonya di sini. Kemudian teman-teman masuk show only event in specific time range berdasarkan local time. Kemudian mungkin teman-teman ingin mulai dari 1 November sampai dengan 30 November ya, 30 November. Nah, ini. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman lakukan sortir dari selama 1 bulan, mungkin hasilnya banyak banget kalau di real world. Tapi kalau di sini karena sifatnya hanya environment, hanya lingkungan yang dibuat saja, hanya lab aja, jadi nggak terlalu banyak. Kita bisa melakukan sortir dari sini. Lalu kita bisa list ini berdasarkan event ID tertentu. Masih ingat event ID yang mengarah ke PowerShell itu adalah 4103 dan 4104 seperti yang saya jelaskan tadi di awal. 4103, 4104 dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian di sini providernya mungkin kita ingin lihat dari PowerShell ya. Kemudian show all channel, kemudian description stringnya. Nah, kita bisa searching dari deskripsi, kita bisa pakai wildcard. Wildcard itu tanda bintang seperti ini, salah satunya ya, tanda bintang. Jadi segala jenis deskripsi yang mengandung kata HTTP akan di list di dalam full event log view ini. Kemudian klik OK. Dan kita menemukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 log yang mengarah ya ke dalam serangan tersebut. Kita coba urutkan berdasarkan waktunya ya. Kita timeline-nya seperti apa ya. Mulai dari, jadi semua eventnya pada tanggal 11 November nih. Kemudian pada jam 7.23 sampai 7.28 PM atau jam 7 malam. Oke, sekitar jam 7 malam. Dan di sini kita udah bisa langsung ya masuk ke challenge-nya. Apa aja sih sebenarnya yang ditanyakin di sini? Kemudian pertanyaan pertama adalah perintah apa yang dieksekusi oleh Elf McNally, user Elf McNally. Sepertinya ini adalah user yang kena phishing untuk menambahkan user baru pada mesin tersebut. Oke. Mungkin bisa mengarahkan sesuatu di sini. Ini ada perintah panjang ya. Kemudian di event 4104 ini udah masuk ke eksploitasinya. Mungkin kita ingin lihat di record ID 707 ini, kemudian kita klik kanan dan properties. Di sini dilakukan oleh F. McNally, usernya benar ya. Dan di sini ada fungsi invoke nightmare. Kemudian ada penjelasan, ini adalah CVE 2021-1675 print nightmare. Ini sempat heboh ya di tahun ini ya, di bulan-bulan bulan Oktober apa ya, itu sempat heboh print nightmare. Ini adalah vulnerability baru pada Windows yang bisa menyebabkan privilege escalation. Kemudian di sini juga ada ininya ya, ada GitHub-nya. Mungkin dia mendownload dari sini. Oh iya, benar ini. Oh ya, ada GitHub ya, mengarah ke GitHub Caleb Stewart CVE 2021-1675 print nightmare. Kita copy aja. Coba kita search deh di sini ya dari GitHub tersebut. Dan kita bisa lihat ya, ini ternyata dari Caleb Stewart, dan di sini ada sebuah code PowerShell untuk mengeksploitasi print nightmare. Dan dia mendownload dari sini. Kemudian dieksekusi.
Di sini pun ada ada isinya ya dari dieksekusi menggunakan PowerShell. Nah, ini cocok banget dengan yang kita lakukan saat ini karena kita sedang melihat isi dari PowerShell. Terus bagaimana cara cara untuk mengeksploitasinya di sini? Di sini dia menggunakan perintah invoke nightmare untuk menambahkan user admin dengan i ya di sini ya, dan passwordnya dengan kombinasi, kemudian dijadikan sebagai local admin group. Jadinya dia menambah seorang administrator di sana, akun administrator dengan username admin secara defaultnya. Nah, di sini artinya kita bisa masukkan info nightmare seperti ini. Karena ini juga sesuai dengan ini ya yang dia lakukan ya. Ini ada input nightmare ya, ada di recordnya, ada di catatannya oleh Windows, oleh full event log. Kemudian user apa yang pertanyaan kedua adalah user apa yang mengeksekusi PowerShell kemudian mengirimkan password txt ini kepada remote server. Coba kita lanjutkan ya. Ini ada sebuah script. Di sini dia memasukkan isi dari password txt ini ke dalam variable file, kemudian dienkripsi dan di sini dia mengirimkan nih invoke web request. Jadi mungkin kita bisa lihat dari sini ya. Ini adalah proses untuk mengirimkan username password yang tadi udah dienkripsi ya, dari isi dari password txt yang udah terenkripsi kemudian dikirimkan ke servernya dia. Oke, di record ID 748 ini kita bisa lihat ya dari properties siapa sih yang melakukan ini. Ternyata dia pakai username default dari Print Nightmare, yaitu admin dengan angka 1. Kemudian kita tadi untuk pertanyaan ketiga kita juga udah dapat IP address beserta portnya untuk remote connection. Ini ya 10.10.148.96 dengan port 4321 kita kopikan. Enter. Salah ini. Oh, sintaksnya dengan koma bukan tanda titik 2. Kemudian apa encryption key yang digunakan untuk mengenkripsi file tersebut itu juga udah kita temukan tadi ya di bagian atas ya ini. Key get bytes. Nah, ini adalah key enkripsinya. Kita taunya dari encrypted data ya. Dia mengenkripsi ya menggunakan menggunakan key ini ya. Jadi ini adalah key-nya atau kunci untuk enkripsinya yang mana mungkin kita bisa pakai nantinya. Kemudian aplikasi apa yang digunakan untuk mendelete password txt file pada ini. Kalau kita scroll ke bawah di sini, dia mendownload sebuah aplikasi namanya sdelete.zip dari download.sysinternal.com. Kemudian dia dia ini ya unzip dan melakukan perintah sdelete.exe ini. Ini adalah perintahnya. Jadi dia mendelete isi dari password txt di komputer tersebut. Kemudian kapan di sini waktu record dari password txt ini di delete. Nah, ini juga jawabannya sebenarnya udah ada di sini ya. Kita klik kanan ya. Ini kan waktu dia mendelete ya, perintah mendelete pada record ID 748 ini. Kemudian klik kanan properties sekarang. Ini adalah waktunya nih. 11 November 7.26.29.
Oke, ternyata salah. Mungkin karena ini code block ya, artinya jadi code block itu kan list panjang ya. Mungkin perintah ini dimasukkan setelah jam ini gitu ya. Karena dia bentuknya perintah panjang. Mungkin dia menunggu beberapa waktu sebelum dia menggunakan perintah ini. Jadi kita ingin tahu kapan waktu tepatnya dia mengeksekusi perintah sdelete ini. Caranya adalah dengan kita masuk ke advanced option lagi. Kemudian kita mungkin ingin ganti HTTP ini menjadi password supaya kita melihat kapan ini passwordnya ini diganti. Password txt ini di delete. Oke. Dan di sini ada sebuah script block ya yang hanya isinya satu baris code aja, satu baris perintah aja. Teman-teman temukan dari record ID 834, kemudian klik kanan dan properties. Di sini kita bisa ambil kapan waktunya. 7.27 PM ya. 27 PM. Oke, benar ternyata. Dan sekarang kita ingin lihat konten dari password yang tadi di-delete. Oke. Jadi mungkin kita bisa lihat dari tadi ya HTTP ya saat proses pengirimannya. Siapa tahu ada log yang mengarahkan kita terhadap konten yang dikirimkan oleh si komputer ini. Oke, ini ada kita temukan satu record ID ya 753 ya yang mengandung HTTP ini ya. Kemudian dia lihat ya invoke web request. Jadi ada detailnya bahwa ada detail informasi ada sebuah value yang dikirimkan menggunakan metode post dengan perintah invoke web request. Kita bisa kopikan value-nya ini. Dan ini bentuknya masih terenkripsi ya. Soalnya ingat tadi saat dia mengirimkan, dia mengenkripsi dulu. Si admin ini, user admin ini mengenkripsi dulu sebelum dikirimkan. Jadi ini bentuknya terenkripsi. Mungkin kita ingin lihat di sini ya, mungkin ada yang bisa membantu proses kita. Dan ternyata emang ada ya, ada decryptor ya. Ini apa ya? Coba kita klik kanan, kemudian kita edit ya. Supaya kita lihat isinya. Oke, ini adalah dekriptornya. Kita bisa memasukkan teks yang terenkripsi di sini. Jadi ini kita ganti menjadi teks terenkripsi ya. Diapit pada tanda petik 2. Kita pastekan ke situ. Kemudian di sini key-nya tadi udah kita dapatkan ya, kita copy aja dari sini. Udah kita dapatin. Oke, kalau misalkan udah, teman-teman Ctrl S untuk nge-save, kemudian kita run dengan tombol F5 atau tombol ini. Ternyata masih ada. Oh, ini ya salah ya key-nya. Kita kayaknya nggak bisa ngopi dari dalam keluar nih. Kayaknya ini ya dari key-nya ini salah. Artinya kita mungkin ingin melihat record yang tadi ya. Nah ini dia key-nya. Kita nggak bisa copy dari dalam dari luar ke dalam ya, dari luar environment ke dalam environment. Mungkin kita ingin lakukan ini. Key-nya udah dapat. Nah, pantesan tadi panjang banget kan. Nah, sekarang mungkin udah bisa nih. Save lagi, Ctrl S, kemudian kita run.
Oke, dapat ya. Kita udah mendekripsi, kita udah membongkar enkripsinya dengan key yang tadi dimasukkan ya, karena dia masukkannya lewat PowerShell ya kita bisa baca. Dan dia mengirimkannya dalam dengan menggunakan PowerShell kita juga bisa baca. Ini adalah isi dari password txt file tersebut. Oke, jadi untuk hari yang ke-23, saya rasa cukup sampai di sini. Dan ini sangat menarik dan sangat berguna. Informasi di sini sangat berguna, terutama bagi teman-teman yang suka sekali dengan Cyber Defender. Ini juga memberi pengetahuan kita tentang adanya vulnerability yang namanya adalah Print Nightmare. Ini adalah vulnerability tahun 2021, relatif baru dan mungkin beberapa mesin di sana masih vulnerable. Terutama kalau teman-teman sedang menghandle sebuah domain pada Active Directory misalkan atau pada Windows Server. Nah, mungkin teman-teman ingin cek apakah Print Nightmare ini masih bersemayam ya di server teman-teman. Karena hal ini juga bisa dilakukan ke server teman-teman kalau masih menggunakan Windows Server yang versi lama yang belum terupdate. Jadi ada baiknya teman-teman cek baik dari log maupun dari versi Windows servernya. Oke, jadi untuk hari ke-23 saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ke Discord kita, Discord Cyberkarta, linknya ada di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini, channel Cyberkarta, supaya teman-teman dapat pengetahuan lebih lagi tentang cyber security. Saya akan banyak sharing melalui channel ini dan semoga bisa membantu teman-teman semua.